Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Biasanya kalau double itu baru kuat. Kalau belum double belum kuat. Bapak Maba saudara orang beriman. Tentunya bahwa kotong pernah mengagumi seseorang dan kemudian kita mengikut dia. Entah mengikut dalam sebuah kelompok ataupun mengikut teladan hidup. Katong pernah ada dalam keputusan yang demikian. Dan tentunya bahwa ketika mengikut, tentunya bahwa terkadang ada banyak orang yang mengambil keputusan berharap bahwa ada konsekuensi. Kalau beta ikut Bapak Pitai sebentar, beta dapat apa begitu. Kalau beta ikut Bapak Nenabu, maka kita satu dalam kasih. Kalau beta ikut Bapak Penatua beda lagi. Tentunya bahwa ketika kita mengikuti seseorang ada harapan di sana. Demikian juga Bapak Mama saudara orang beriman bahwa ketika murid-murid dalam hal ini Simon Petrus mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Tentunya bahwa dalam hal ini ada dua pemahaman dalam pikiran Simon Petrus. Yang pertama mengikuti Yesus. Karena ketika itu bahwa Yesus yang sementara itu dalam keadaan sementara tenar diikuti oleh banyak orang, maka Simon Petrus juga mengambil keputusan untuk ikuti Yesus. Tetapi tentunya juga bahwa hal yang kedua yang ada dalam benak Simon Petrus adalah apa yang akan diperoleh ketika mengikut Yesus. Apa yang disampaikan oleh Simon Petrus kepada Yesus, tentunya kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Tentunya bahwa ini merujuk kepada motivasi orang. Motivasi untuk mengikuti Yesus. Orang mengikuti Yesus tentunya dengan banyak motivasi, dengan banyak tujuan. Ada yang mengikuti Yesus karena agama, keyakinan, dan iman. Tetapi ada juga yang mengikuti Yesus supaya lepas beban, supaya mengalami sukacita, supaya bisa sembuh dari sakit, supaya bisa mendapatkan mujizat, supaya bisa memperoleh berkat, dan ada banyak hal lain tentunya yang menjadi dasar dan kemudian memotivasi orang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Tentunya bahwa ini merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi di satu sisi bahwa dalam panggilan iman, tentunya bahwa kita tidak dapat mengharapkan sesuatu yang lebih. Mengikuti Yesus berarti bahwa kita menyerahkan diri seutuhnya. Karena tentunya bahwa kita akan diberikan kewenangan. Kita juga akan diberikan tanggung jawab. Kita juga akan diberikan tempat di mana kita mendapatkan. Di sana ada tahta kemuliaan di sana. Tetapi tentunya juga bahwa mengikuti Yesus karena iman kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa Yesus menawarkan hal yang begitu luar biasa. Bahwa ketika mengikuti Yesus kita akan mendapatkan kemuliaan. Dalam hal ini bahwa mungkin pemahaman Simon Petrus adalah upah. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah bahwa mengikuti Yesus untuk mendapatkan apa yang berhak bagi setiap orang percaya. Yaitu iman dan keselamatan. Dan itu yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus tidak menawarkan banyak hal. Tentunya bahwa kotong akan berpikir tentang apa yang diberikan oleh dunia dan manusia. Tetapi yang Yesus tawarkan adalah iman dan keselamatan. Karena itu Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa tawaran Yesus untuk mengikut Dia dengan konsekuensi. Bahwa bagi setiap orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, itu berarti bahwa ada banyak konsekuensi yang harus diterima. Meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Ini merupakan konsekuensi. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini bukan berarti bahwa kita meninggalkan apa yang disampaikan dalam bagian ini. Yesus memberikan gambaran bahwa rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak dan ibu, anak-anak adalah kehidupan manusiawi kita. Kehidupan kita dengan dosa. Kehidupan kita dengan keinginan-keinginan kita. Terkadang bahwa dalam hal mengikuti Yesus, ketika kita sudah diperhadapkan dengan tujuan kita untuk mengikuti Yesus, maka ada banyak hal yang akan kau pikirkan. Sebagai penatua kau akan berpikir, tidak punya cukup waktu. Karena kita diperhadapkan dengan pergumulan di keluarga, pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga. Tetapi kita diperhadapkan juga dengan pergumulan pelayanan. Pasti ada resiko. Kita harus dapat mengambil keputusan. Melayani Tuhan berarti kita juga harus dapat meninggalkan yang lain. Tetapi tentunya juga bahwa di satu sisi kau harus memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi juga dalam pilihan kita mengikut Yesus. Ada banyak hal tentunya Bapak Mama yang terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, bahkan dalam kehidupan pelayanan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah meninggalkan kehidupan kedagingan kita untuk mencapai kepada tujuan mengikut Dia, yaitu hidup dalam iman dan percaya. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa terkadang tawaran Yesus ini penuh dengan resiko. Meninggalkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tetapi tentunya bahwa tawaran ini kata firman Tuhan akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal. Sebenarnya ini dia pun tujuan. Dia pun tujuan adalah menerima apa yang Allah janjikan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa malam hari ini kita ada dalam persekutuan beriman melalui perkunjungan di awal tahun karena panggilan pelayanan. Keputusan kita untuk melayani, tetapi juga dengan konsekuensi dengan kehidupan kita secara manusiawi, kehidupan jasmani kita. Tentunya bahwa dalam hal ini kita sudah harus dapat mengimbangi antara kehidupan jasmani dan juga kehidupan pelayanan, antara persekutuan di dalam kehidupan jemaat-jemaat maupun dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ada banyak konsekuensi tentunya, tetapi tentunya ini menjadi pergumulan untuk ke depan kita berjalan dan berproses bersama-sama dengan Tuhan. Mengikuti Yesus tidaklah gampang. Ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi sebagai tantangan-tantangan yang menjadi batu loncatan untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk kita bisa mengatasi setiap pergumulan-pergumulan pelayanan. Kita sudah ada di pelayanan tahun 2022. Mari dengan bijaksana kita melihat bahwa mengikuti Yesus dalam pelayanan adalah keputusan yang sangat berprinsip. Tetapi tentunya juga mengimbangi antara kehidupan jasmani dan juga kehidupan pelayanan. Persekutuan di tengah-tengah jemaat membawa kita dengan pergumulan-pergumulan yang tentunya rumit dan kompleks. Tetapi kita percaya benar bahwa kita tentunya akan mendapatkan hikmat yang benar dari Tuhan, sehingga kita boleh melewati pelayanan di tahun ini sebagaimana tuntunan Tuhan bagi kita di waktu-waktu yang lalu. Dia membawa kita di tahun rahmat Tuhan untuk kemudian pelayanan ini boleh kita angkat bersama-sama dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.